Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bustanul Hairahman. Saya mahasiswa di Universitas Islam Makassar, Prodi Teknik Informatika semester 3. Nah, di sini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara membuat database menggunakan bahasa struktur data language atau SQL menggunakan command prompt atau biasa kita sebut sebagai CMD. Baik, sebelum memasuki video tutorial, mari kita membahas beberapa pendahuluan. Yang pertama, apa sih itu MySQL? Jadi, MySQL merupakan sistem manajemen database yang bersifat open source yang menggunakan perintah dasar atau bahasa pemrograman yang berupa struktur query language seperti yang saya katakan tadi, yang cukup populer di dunia teknologi. Nah, MySQL ini berguna sebagai database. Selanjutnya, tools apa saja sih yang akan kita gunakan dalam pembuatan database ini? Yang pertama itu adalah kita akan menggunakan SAMPP. Jadi, SAMPP merupakan media atau web server localhost yang bisa digunakan secara offline. Melalui SAMPP, pengguna dapat mengelola database yang berada di localhost tanpa memerlukan akses internet. Terus, tools selanjutnya yang akan kita gunakan adalah CMD. Jadi, CMD adalah sebuah aplikasi berbasis Command Line Interpreter atau CLI pada sistem operasi Microsoft Windows. Nah, CMD berfungsi menjalankan berbagai perintah pada sistem operasi Windows seperti cek jaringan, cek status, manage file, dan lain-lain. Adapun beberapa perintah SQL, perintah dasar SQL yang akan kita gunakan dalam pembuatan database ini. Jadi, yang akan kita gunakan adalah create database, yang merupakan yang artinya itu adalah membuat database baru. Terus perintah kedua adalah create table, membuat table baru. Insert into, menyisipkan data baru ke dalam basis data. Ada select, yaitu mengekstrak atau memilih atau menampilkan data dari database. Kemudian ada update, memperbarui data dari database. Kemudian ada delete, menghapus data dari database. Kemudian ada beberapa juga tipe data yang akan kita gunakan dalam pembuatan database ini. Yang pertama ada integer, merupakan tipe data angka atau bilangan bulat. Terus ada char yang merupakan tipe data string yang memiliki length atau panjang yang tetap, yang dimana maksudnya jika kita sudah menentukan length-nya sepanjang 5 dan ketika kita mengisi datanya, datanya sebanyak 4 karakter, maka satu karakter lagi akan terbaca sebagai spasi. Nah, berbeda dengan tipe data selanjutnya, yaitu tipe data varchar, yang merupakan tipe data string juga yang memiliki length bervariasi. Nah, maksudnya itu, jika kita sudah menentukan panjangnya sebanyak 10 karakter misalnya, terus kita memasukkan data dengan panjang 9 karakter, maka satu karakternya lagi ini tetap tidak akan terbaca sebagai spasi seperti tipe data char sebelumnya. Kemudian ada tipe data date yang merupakan tipe data tanggal dengan format yang pertama years, kemudian months atau bulan, dan selanjutnya adalah hari. Nah, sebelum memasuki tutorial lagi, masih ada hal yang perlu kita bahas, yaitu studi kasusnya. Nah, kebetulan sekali di sini studi kasus yang saya gunakan itu studi kasus UTS saya pada mata kuliah praktikum sistem basis data. Nah, mari kita telah dulu soal-soal apa saja sih yang harus kita lakukan dalam pembuatan database ini. Jadi kita disuruh buatlah database dengan format nama mahasiswa underscore xxx atau nanti itu diisi dengan nomor NIM saya. Terus yang dimana dalam database tersebut memuat 3 tabel, yaitu yang pertama ada tabel kelas yang memiliki 2 field, yaitu ID dan kelas, dan di mana ID memiliki atribut auto increment. Kemudian tabel kedua adalah mahasiswa yang memiliki 7 field, yang dimana fieldnya adalah NIM, nama, ID kelas, gender, tempat lahir, tanggal lahir, dan nomor telepon. Terus kita harus menentukan primary key pada salah satu fieldnya. Yang ketiga adalah nilai.
field nilai nanti memiliki tabel nilai nanti memiliki 3 field, yaitu ID, nama mahasiswa, dan nilai. Dan di mana ID-nya juga memiliki atribut auto increment. Kemudian setelah semua tabel berhasil dibuat, jalankan perintah insert, select, update, dan delete seperti yang saya jelaskan sebelumnya pada masing-masing tabel. Apabila semua tabel telah terisi, lanjutkan ke tahap penggabungan tabel dengan join. Nah, join belum saya jelaskan sebelumnya, nanti saya akan jelaskan pada video tutorial. Lanjutkan ke tahap penggabungan tabel dengan join operation, di mana tabel yang digabungkan adalah yang pertama, yaitu mahasiswa dan kelas. Tampilkan semua data mahasiswa beserta kelasnya, nama mahasiswa, nama kelas, dan lain-lain menggunakan perintah join antara tabel kelas dan mahasiswa berdasarkan kolom ID kelas. Jika tidak ada mahasiswa yang terdaftar, jangan tampilkan baris kelasnya. Yang kedua, kita menggabungkan mahasiswa dan nilai. Tampilkan semua data mahasiswa beserta nilai, yaitu NIM, nama mahasiswa, nilai, menggunakan perintah join antara tabel mahasiswa dan nilai berdasarkan kolom NIM mahasiswa. Jika tidak ada nilai yang terdaftar, tampilkan null pada kolom nilai. Baik, langsung saja ke video tutorialnya. Yang pertama, pasti kita akan membuka command prompt. Tapi sebelum membuka command prompt, kita harus menyalakan exampp terlebih dahulu. Jadi kita harus masuk ke exampp control panel dan mengaktifkan MySQL yang ini. Kebetulan di sini saya sudah menyalakannya. Indikator menyala itu jika dia sudah berwarna hijau seperti ini. Nah, setelah kita menyalakan XAMPP control panel pada bagian MySQL-nya, selanjutnya kita buka file explorer kita dan masuk ke partisi C. Kemudian masuk ke folder XAMPP dan masuk lagi ke folder MySQL, kemudian masuk lagi ke folder bin, dan pada bagian path yang ini kita ketikkan cmd. Nah, setelah sampai di sini kita harus memanggil MariaDB atau kita harus memanggil MariaDB untuk membuat database-nya. Nah, caranya kita harus mengetikkan MySQL -u root. Kemudian enter. Nah, setelah terdapat tulisan seperti ini, yaitu MariaDB none, ini maksudnya none, belum ada database yang terpakai. Jadi kita harus membuat database terlebih dahulu dengan cara perintah yang telah saya jelaskan sebelumnya, yaitu create database, dan namanya sesuai dengan seruan dari studi kasus kita pada UTS mata kuliah ini, yaitu nama saya Bustanul Khair Rahman underscore 036, yaitu NIM 3 digit NIM terakhir saya, kemudian titik koma untuk penutupnya. Pastikan pada perintahnya tidak ada typo atau kesalahan mengetik agar menghindari yang namanya error. Jika sudah yakin, kita tekan enter. Nah, jika muncul kata seperti ini, yaitu query OK, one row affected, nah maka artinya itu adalah perintah yang kita masukkan itu sudah benar. Jadi kita di sini telah memiliki database yang bernama Bustanul underscore Khair underscore Rahman underscore 036. Nah, setelah itu kita harus menggunakan database ini dengan mengetikkan use nama database Bustanul Khair Rahman underscore 036 dan enter. Indikatornya adalah pada bagian ini yang tadinya none bakal berubah dengan nama database yang telah kita buat tadi. Nah, hal pertama yang kita lakukan adalah membuat tabel dengan perintah yang sebelumnya, yaitu create table. Seperti yang dikatakan pada soal, di sini kita disuruh membuat 3
tiga buah tabel yang bernama kelas, mahasiswa, dan nilai. Kemudian di tabel kelas kita memasuki dua field yaitu ID dan kelas. Langsung saja ke command prompt. Kita menggunakan perintah create table. Kemudian masukkan nama tabelnya yaitu kelas. Kemudian buka kurung, enter. Di sini kita mendeklarasikan field-nya. Seperti yang dikatakan tadi, kita disuruh membuat field ID yang tipe datanya itu integer. Seperti yang saya jelaskan tadi, integer adalah tipe data bilangan bulat. Dan kita disuruh untuk ID-nya adalah auto increment. Jadi auto increment itu adalah setelah dia memasukkan angka 1, maka dia akan menambah secara otomatis satu lagi. Kemudian dia harus primary key. Primary key itu maksudnya dia adalah kunci utama atau pembeda dari tabel ini. Koma. Terus field kedua adalah kelas dengan tipe data varchar yang length-nya atau panjangnya adalah 2, karena nanti pada data saya hanya menggunakan 2 karakter. Tutup kurungnya, kurung yang di atas tadi, dan titik koma. Tabel pertama sudah selesai, selanjutnya ke tabel kedua. Seperti cara sebelumnya yaitu create table, terus nama tabel, mahasiswa. Seperti tadi juga, kita harus mengikuti apa yang dimaui oleh soal atau studi kasus, yaitu fieldnya ada 7, NIM, nama, ID kelas, gender, tempat lahir, tanggal lahir, dan nomor telepon. Langsung saja. Jadi yang pertama adalah NIM, tipe datanya yaitu char, length-nya ada 11, karena pada kampus saya itu NIM hanya ada 11 digit. Dan dia adalah primary key. Dia adalah kunci utama dari tabel ini. Dia adalah pembeda dari data yang satu dengan data yang lain. Kemudian ada field nama. Tipe datanya adalah varchar. Panjangnya adalah 255. Kemudian ada ID kelas, gender, tempat lahir. ID kelas integer 1, karena nanti ini akan berhubungan dengan tabel kelas. Selanjutnya ada gender, tempat lahir, tanggal lahir. Gender, tipe datanya varchar. Kita masukkan 10 saja lengthnya. Terus ada tempat lahir. Kita gunakan tipe data varchar. Lengthnya 255. Terus tanggal lahir. Kita pakai tipe data date, tipe data tanggal. Kemudian terakhir ada nomor telepon. Kita pakai varchar. Ukurannya 13, karena pasti nomor telepon ada yang berisi 12 dan 13. Tutup kurungnya dan tutup perintahnya dengan semikolon. Enter. Nah, selanjutnya, tabel selanjutnya adalah create tabel nilai. Create tabel nilai.
Langsung saja karena ini sama seperti sebelumnya, tanpa perlu saya jelaskan. Nah, setelah kita membuat 3 database, mari kita deskripsikan database-nya terlebih dahulu. Kita melihat apa saja isinya, agar mudah dalam menggunakan perintah insert into nantinya. Des mahasiswa, kemudian des nilai. Nah, di sini kita sudah membuat 3 tabel, yaitu tabel kelas, mahasiswa, dan nilai. Selanjutnya kita memasukkan data ke dalam tabel-tabel yang telah kita buat ini dengan menggunakan perintah insert into. Seperti yang saya jelaskan tadi, insert into adalah menyisipkan data baru ke dalam basis data. Baik, langsung saja. Sini kita panggil perintah insert into. Nah, ini maksudnya masukkan ke dalam, tentukan nama database-nya. Jadi yang pertama kita masukkan basis data ke basis data tabel kelas terlebih dahulu. Di sini nama tabelnya adalah tabel kelas, value atau nilai. Di sini values adalah yang pertama itu ID, yang auto increment berarti tidak perlu kita masukkan karena itu sudah otomatis terhitung sama komputer. Nah, yang kedua itu kelas, yang tipe datanya varchar. Nah, di sini kita isikan dengan kelas. Di kampus saya itu ada kelas A1, A2 sampai A3. Jadi di sini A1, enter. Kemudian arrow atas untuk memanggil kode sebelumnya, tinggal ganti saja. Di sini A2, enter. Arrow atas lagi, A3, enter. Nah, selanjutnya kita isi lagi. Kita isi tabel selanjutnya, yaitu tabel mahasiswa. Value-nya sama seperti field-field yang telah kita deklarasikan sebelumnya. Jadi ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini yang pertama adalah NIM. NIM saya itu adalah 22 024 014 036. Kemudian nama saya Bustanul Khair Rahman. Terus ada nama ID kelas saya adalah 1 karena 1 adalah A1. Dan gender saya laki-laki. Kemudian tempat lahir Pinrang. Tanggal lahir seperti yang saya jelaskan, formatnya adalah yang pertama tahun, kemudian bulan dan tanggal. Yang terakhir nomor telepon. Di sini saya sembarang saja karena nomor telepon merupakan privasi. Jika sudah, tekan enter. Nah, berhasil. Di sini kita akan membuat 5 data. Jadi tekan arrow atas lagi, ganti datanya. Di sini sembarang saja.
karena ini adalah data yang tidak perlu valid juga, jadi masukkan saja data sembarang. Pinrang, Makassar, laki-laki, ID kelasnya kita duain aja, dia di kelas A2. Terus namanya adalah Abdul Waris. NIM-nya harus berbeda karena dia adalah primary key. Kita bikin saja NIM-nya dia 037 aja terakhirnya. Enter. Itu data kedua. Kemudian data ketiga kita tambah saja ini. Ganti yang lainnya. Terus ganti namanya aja. Ganti NIM-nya juga. Kita increment aja kayaknya biar gampang. Kemudian enter. Data selanjutnya lagi, data keempat. Ini tetapin aja, ganti aja namanya. Terus kita ganti kelasnya, misalkan dia di kelas A3, berarti ID-nya adalah 3, NIM-nya 39. Dan satu lagi, kita ganti namanya. Dia di kelas A1, gendernya adalah perempuan. Tempat lahirnya mungkin Pangkep. Dan NIM-nya adalah 005. Enter. Jadi kita sudah memiliki 5 data di dalam tabel mahasiswa. Selanjutnya kita memasukkan data lagi ke dalam tabel nilai. Jadi sama insert into value. Insert into nilai, maksud saya value-nya. Kita menggunakan nilai mulai dari A. Ada nilai A+. Aduh. Ternyata salah, kelupaan satu. Sini kelupaan satu field. Jadi error. Seharusnya ada 3 field. Jadi yang pertamanya adalah NIM mahasiswa. NIM mahasiswa dia harus berelasi dengan apa yang telah kita masukkan sebelumnya. Jadi di sini kita samain 22024 014 036. Nilainya adalah A+. Bentar. Nah, betul. Terus kita ubah lagi NIM-nya ke mahasiswa yang kedua 037, misalkan nilainya adalah B. Enter. Mahasiswa selanjutnya nilainya A juga. Selanjutnya 39, nilainya A-. Dan terakhir nilainya A+. Nah, di sini kita sudah memasukkan data-data ke dalam tabel kita. Jadi selanjutnya kita disuruh untuk menggunakan beberapa perintah. Yang pertama tadi insert kita sudah gunakan. Selanjutnya yaitu select. Jadi select itu berfungsi untuk memilih atau menampilkan data yang kita inginkan. Itu perintahnya dengan mengetikkan select bintang from, terus nama tabel, yaitu yang pertama ada tabel kelas, dan titik koma. Jadi maksudnya ini adalah select bintang itu dapat dimaknakan semuanya, from yaitu dari, kelas yaitu nama tabel.
kemudian enter. Maka dia akan menampilkan seluruh isi data yang ada di dalam tabel kelas. Kita tampilkan ke semua tabel dengan menggunakan perintah yang sama dan mengganti nama tabelnya. Ada error karena ada kesalahan atau typo. Sini seharusnya mahasiswa. Enter. Kemudian tabel terakhir yaitu tabel nilai. Nah, perintah selanjutnya yang disuruh itu adalah perintah update. Jadi, update itu adalah perintah untuk memperbarui data yang ada dalam database. Jadi, cara pemanggilannya itu update nama tabel. Misalkan kita di sini mau mengubah tabel dari mahasiswa pada baris yang bernama Abdul Waris. Kita akan mengubah tempat lahirnya menjadi yang dari Makassar menjadi Pangkep. Jadi di sini nama tabel mahasiswa, kemudian set atau di sini set terus panggil apa yang mau diubah. Nah, di sini kita akan mengubah field atau kolom tempat lahir. Jadi di sini kita tulis tempat lahir sama dengan Pangkep karena kita ingin mengubahnya dengan nama Pangkep. Terus where yang dimana di sini logikanya where nama kita pakai where-nya itu adalah nama Abdul Waris. Enter. Oh, di sini lupa titik koma, enter. Nah, maka yang di sini yang tadinya Abdul Waris tempat lahirnya adalah Makassar akan berubah menjadi Pangkep. Mari kita lihat, select bintang from mahasiswa. Mahasiswa. Nah, tadinya Abdul Waris adalah tempat lahirnya Makassar berubah menjadi Pangkep. Jadi perintah update itu adalah perintah memperbarui. Baik, selanjutnya kita menggunakan perintah delete. Jadi perintah delete itu adalah perintah untuk menghapus data yang ada di dalam basis data kita. Jadi cara menggunakannya adalah delete from atau dihapus dari tabel, nama tabel mahasiswa yang dimana nama sama dengan Abdul Waris. Maka dia akan menghapus baris yang mencakup field nama yang isinya adalah Abdul Waris. Enter. Nah, ketika kita panggil kembali tabelnya, maka data yang bernama Abdul Waris bakal terhapus. Mahasiswa. Nah, selanjutnya sesuai soal kita disuruh melakukan penggabungan tabel dengan menggunakan join operation, di mana tabel yang digunakan adalah mahasiswa dan kelas, mahasiswa dan nilai, tapi syaratnya dia menampilkan semuanya. Terus, jika tidak ada nilai yang terdaftar, tampilkan null pada kolom nilai. Nah, cara menggunakan join ini, sebelumnya saya menjelaskan join adalah seperti artinya dalam bahasa Inggris, join adalah gabungan. Jadi maksudnya di sini kita menggabungkan dari tabel yang satu dengan tabel yang dua. Di sini, dalam studi kasus kali ini kita menggabungkan tabel mahasiswa dengan tabel kelas, kemudian tabel mahasiswa dengan tabel nilai. Langsung saja kita perintahkan. Di sini yang pertama kita select from juga. Select from nama tabel pertama yaitu nama tabel mahasiswa. Kemudian join nama tabel kedua. Nama tabel kedua itu kelas. On itu pada di sini kita harus menentukan field mana yang berhubungan dengan
tabel yang akan kita gabungkan. Jadi pada tabel mahasiswa dan tabel kelas. Di sini yang berhubungan adalah pada tabel mahasiswa kita memiliki NIM, nama, ID kelas. Nah, ID kelas ini pasti berhubungan dengan ID yang ada di tabel kelas. Maka di sini kita menggunakan field ID kelas yang ada di tabel mahasiswa sama dengan ID yang ada di tabel kelas. Enter. Maka dia akan melakukan join atau penggabungan antara dua tabel. Nah, di sini datanya pasti akan sesuai dengan apa yang kita perintahkan. Selanjutnya, kita disuruh melakukan join tapi menampilkan null pada kolom nilai jika tidak ada nilai yang terdaftar. Oke. Jadi, misalkan kita punya data yang telah kita hapus tadi. Di sini kita punya 4 data pada tabel mahasiswa, sedangkan pada tabel nilai kita punya 5 data. Maka pasti dia akan menampilkan satu nilai 0 dengan cara memanggil perintah select from nama tabel yang disuruhkan tadi mahasiswa dan nilai. Mahasiswa join, right join tabel nilai on. Di sini yang menghubungkannya adalah mahasiswa dan nilai, yaitu NIM, karena pada tabel nilai ada field yang bernama NIM mahasiswa. Jadi di sini NIM yang berada pada tabel mahasiswa sama dengan NIM underscore mahasiswa yang ada pada tabel nilai. Enter. Tunggu dulu. Enter. Nah, maka dia akan menampilkan data yang ada pada tabel nilai. Dia akan menampilkan keseluruhan yang ada pada tabel nilai. Tapi jika dia tidak terdapat pada tabel mahasiswa, maka akan menampilkan 0. Seperti ini. 0 itu maksudnya kosong. Sekian video tutorial dari saya bagaimana cara membuat database dalam bahasa SQL menggunakan command prompt, terus kita menggunakan perintah insert, select, update, delete, dan join. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.